Iya, semuanya tangannya di atas, oke? Biarkan aku pergi bersama malam gelap dan dingin. Rasakan sakit hati yang harus aku lalui. Biarkanlah saja aku lupakan dirimu, bunuh cintaku. Oh kekasihku, salah bila aku harus bertahan. Usai sudah semua cerita antara kita. Kau bukan untukku. Oke. Tepuk tangan dulu buat Kaisan. Oke, kembali lagi bersama saya Bobby Fenomenal. Balik lagi di acaranya SMD Channel, di acaranya Rarai, Rangkuman Ciparai. Semua catatan harus diperhatikan. Boleh minta tepuk tangan untuk Aisan Rantas. Ini senior banget ini. Salam sumpah, saya deg-degan sekali. Aisan Rantas. Umur berapa sekarang, Kak? Sekitar. Masalahnya enggak, Sahara itu menjadi band favorit dulu waktu SMP kelas 3-an. Adik aku ya, gue SMP kelas 3-an. Itu favorit banget, Kak. Tapi yang tadi dinyanyiin. Oh iya. Yang tadi dinyanyiin. Nah, sebelum kita ngobrol, aku boleh bacain dulu untuk sejarah di Sahara Band ini. Karena kan legend banget ya. Oke, Sahara Band grup musik asal Bandung, betul? Betul. Yang berdiri pada tahun 89. Didirikan oleh Richard Muter. Sebutannya Muter bener? Betul. Richard Dan Muter. Ahmad Sebastio. Sahara Band dikenal sebagai salah satu band yang merajai festival-festival rock pada tahun 90-an. Ya. Keren. Dulu sejarah banget, Kak. Dulu emang ikutan festival? Enggak. Saya enggak ikut. Dulu yang jadi formasi awal tuh Richard Muter, Irfan Harahap gitar, Ahmad Apet. Ahmad Apet, oke. Bukan Ahmad Sebastio gitu ya. Jadi 3 orang mereka dari tahun 89. Nah, bisa disebut merajai festival-festival itu awalnya gimana? Awalnya mereka ikut tahun berapa lah, saya agak lupa. Rock Slebor yang ketiga kalau nggak salah. Oh gitu. Karena aku baca ya untuk riset ini, prestasi awal Sahara itu meraih juara 3 di Festival Rock 6 versi Log Zelebur pada tahun 91. Iya, betul. festival ke-6 ya. Iya, festival ke-6. Betul. Nah, formasi band itu Aisan Rantas sebagai vokal, betul? Itu kalau Iksan Rantas pas album. Pas album. Kalau sebelumnya? Sebelumnya ada banyak sih. Ada waktu festival Log Selebor tuh Iwan Leo. Oh, Iwan Leo. Vokalnya. Ada abis Iwan Leo, ada Rian Christy, udah almarhum juga. Almarhum. Oh, Rian Christy. Iya. Soalnya aku baca artikelnya itu emang Rian sebagai almarhum itu sebagai vokalisnya juga Iya, gitu, sebelum Aisan gitu kan. Terus ada pergantian untuk basis juga. Basisnya. Itu tahun berapa? Itu udah awal festival aja udah diganti udah. Oh, udah diganti. Ahmad Sebastio. Oh, berarti Ahmad juga kan, berarti kan Apet ini. Ahmad juga. Itu udah diganti berarti. Pas mulai festivalan diganti, nggak terlalu lama lah mereka. Mungkin tahun-tahun 89-90 awal masih cover lagu-lagu ras. Tigaan Ahmad Apet nih, Mang Apet lah ya. Mang Apet. Ya lah, sekarang kita Bandung ya, Sunda aja lah ya. Dan disclaimer juga, ini kita pakai 2 bahasa aja. Apa? Sunda ngerti kan? Ngerti lah, Bandung. Boleh di next, Bob. Boleh di next. Untuk rumah di mana tinggal? Rumah di Soreang. Di Soreang.
Ciparai jauh nggak? Ke Ciparai ke sini? Enggak lah, lewat Banjaran Aman lah ya. aman. Soalnya kan biasanya kalau bintang tamu atau narasumber yang kita undang, Iya. Ciparai. Wah jauh nggak ya katanya gitu. Makanya Masih Bandung Selatan. iya masih Bandung Selatan dan kabupaten lah ya. Anak kabupaten bro, hati. Band legend asal Bandung, orang kabupaten juga. Jangan kira kabupaten nggak ada musisi atau talent ya. Boleh diceritain nggak untuk Sahara ini sejarahnya seperti apa? Gitu mungkin dari antara ketemu antar personil, terus untuk memilih yang tahu mungkin ya. Nah, yang saya tahu mungkin untuk semuanya saya nggak tahu semua. Mungkin dari awal yang seperti tadi yang kita ceritakan ya terbentuk dari 3 orang itu Ahmad, Nyamang Apet, Richard Muter yang sekarang jadi pas ya, pas band. Terus Irfan Harahap, mereka mengusung cover lagu-lagu ras. Lagu ras, kayak lama gitu. Posisinya diganti oleh Ahmad Sebastio, pemain bassnya. Nah, karena Ahmad Sebastio mungkin agak udahlah cari vokalis lagi lah. Kita bawain lagi yang lain lah. Ada hard rock dan sebagainya. Dipanggil lah Iwan Leo. Nah, Iwan Leo. Terus mereka ikut festival. Lok Selebor yang berapa tahun 9 berapa tadi? 91. 91. Festival ke-6. Meraih juara tiga dengan formasi basis terbaik. Berarti basis terbaik udah sama Ahmad Sebastio tadi. Terus untuk festival yang keduanya entah tahun berapa dapat drummer terbaik. Boleh minta tepuk tangannya untuk band sejarah yang emang merajai sih, 91. Sekarang 2025. Ya kalau untuk musisi emang masih terakui karena aku juga ketika dapat telepon kemarin dari tim kreatif, Sahara katanya. Wah, yang lagunya Kau Bukan Untukku bukan kan dulu emang favorit banget. Betul. Iya. Wah, langsung tuh aku riset tuh semua gitu. 91, sekarang 2025, 37 tahun. Sahara. Kenapa masih setia dengan musik rock? Ada hubungannya dengan energi kah? Misalkan menjadi semangat karena menjiwai dan lain-lain. Ya mungkin pada saat itu memang lagi musim-musimnya rock. Ya. Terus kita juga masih pada muda. Untuk mungkin kayak sekarang memang masih kayak Kau Bukan Untukku kan ada popnya ya unsur. Ada popnya. Nah, walaupun ada benang merahnya kalau orang bilang katanya Sahara tuh masih progresif katanya kan. Masih adalah sedikit-sedikit tetap ada rock progresifnya gitu. Jadi kita masih bisa menyesuaikan lah dengan ini dengan waktu Dengan waktu genre ya betul. Itu. Emang sih kalau rock itu kan kalau untuk idealis sebetulnya jatuhnya kayak ke yang suara teriak-teriak gitu. Ya, tahun 90-an itu. Iya, tapi kan sekarang ada alternatif rocknya juga. Kayak tadi lah misalkan Kau Bukan Untukku kan ada popnya juga. Tapi emang bisa disebut, menurut aku ya, ini pandangan aku, bisa disebut rock karena masih ada nada-nada yang emang ciri khas rocknya lah gitu. Apa yang membuat Aisan ini tertarik pada musik rock? Dari awal, dari umur SD waktu itu SD saya memang tetanggaan sama yang lebih tua. Dia ngenalin rock lah waktu itu. Legend juga? Apa? Bukan sih dia hanya musisi, penikmat lah. Penikmat musik dulu. Mengenalkan lagu-lagu rock gitu. Akhirnya jadi senang. Tadinya dulu bukan jadi vokalis, saya pengen jadi pemain drum. Oke. Mahal. Iya, mahal dulu. Tapi emang ini sih dulu saya pun sama pengen beli drum tuh. Gagah gitunya. Gagah. Gitu. Kumaha tuh pas dinu tatakolan dinu naon meja teh dicarekan ku indung teh. Kacau. di sekolah tatakolan pemain drum. Iya sih, ya kan. Tapi dari pemain drum bisa jadi vokalis? Jadi kalau dulu kan jadi orang kalau yang koleksi kasetnya paling banyak tuh pasti terkenal. Iya, kayak ini nih. Nah, kayak gitu kan. Kayak gini kan. Kayak gitu kan. Iya. Oh, si itu cenah si Iksan cenah wah kaset eta teh naon gitu. Pemusik cenah itu. Udah.
satu waktu ada teman nyamper, sana orang milu festival, orang main naon, mana nyanyi we, orang tuh bisa nyanyi, orang malah yang jadi pemain drum, hanya enggak satu main, deh kok gua tuh bisa, kan hayang dah yang hungkul main drum teh, Keren, ya kan? Keren. udahlah cobaan aja cenah latihan, lagu naon gitulah pokoknya lagu cewek waktu itu teh. Lagu cewek? Lagu Niki Astria kalau nggak salah teh. Walah, ieu mah tinggi kieu ieu mah. Masuk lo cobaan, eta cenah bisa, oh bisa itu gitu teh. Oh, nggak ngerti kan ya? Iya. Ngerti nyanyi. Udah, ikutlah festival. Alhasil eleh. Pengen jadi pemain drum, Ya. ditawarin jadi vokalis. Terus Ikut festival. terus ikut festival, tuh bisa dua nana. Bisa. Kumaha? Alah, pan. Eleh. Oke, apa hal menarik Kak yang dipelajari dari musik rock? Musik rock ya apa ya? Kalau dulu karena informasi. Ini hanya cerita lain. Iya. Informasi untuk musik rock dulu memang sangat minim. Mungkin ada internet tapi Iya. Dulu masih belum masif sampai sekarang. nah internet. itu yang cerita menariknya. Jadi dari grup yang ini sama grup yang ini teh Iya. saingan. Oke, paham. Kubu-kubuan lah. Kubu-kubuan. Karena susah kan misalnya nyari gitar tapping. Iya. Susah. Jadi main di panggung teh balik belakang. Iya. Oh. Sinitiron, Pak. Betul, bener plagiat ya. Iya. Oh, gitu. Oh, iya emang iya. Itu ininya cerita menariknya lah dulu kayak gitu. Karena kan yang tadi diceritain itu dari drum ke vokal, Iya. Nggak bisa kalah. Biasanya kan kalau anak-anak muda zaman sekarang udah kalah tuh, wah udahlah mundur gitu. Karena di sana emang langsung mempelajari gitu ya. Iya. Dalam musik rock ada kesan-kesan apa untuk mempelajari musik rock ini? Misalkan rock ini wajib nada tingginya kayak band-band luar misalkan. Iya, Gitu iya. nggak? Iya betul. Memang barometernya dulu kan harus tinggi. Iya. Harus tinggi. Terus kudu keren cenah. Keren. Kudu keren, rambut panjang dan sebagainya lah. Betul. Nah, itu memang agak susah gitu kan. Iya. Dulu teh. Makanya pas bikin nyesel nama ayeuna pas mawakeun ayeuna teu bisa. Anu untung mah Rolling Stone sampai ke ayeuna masih bisa. Betul. Coba siswa Coba sih. Majus langsung gitu. Sahara. Ada lika-liku apa aja Sahara? Ketika bergabung ya? Iya. Bergabung Sahara, adakah permasalahan-permasalahan internal gitu? Oh banyak lah kalau band mah gitu. Banyak. Banyak. Ini mau cerita yang mananya nih? Pas saya gabung sama Sahara. Iya. Oke. Pas Aisan gabung sama Sahara. Dulu saya punya band cafe. Band cafe. Nah, band cafe. Nah, pemain bassnya orang kabupaten juga, Majalaya. Majalah sini Pak. Majalaya. Tadi Majalaya. Berarti apa? Saya mah ngetes. Apa? Ngetes. Nah, main Thomas Gigi ya. Iya. Majalaya. Nah, saya Thomas terus siapa? Gitarnya si Riff teh dulu teh siapa? Denny Huis. Oh iya. Sama Arif. Arif drumnya Somad. Raja terakhir. Nah itu ada berapa orang lah? 5 orang, termasuk sama Opi saya duet. Nah main bass itu teh ngeband itu bawain rock waktu itu kan. Iya. Sekali waktu Thomas hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Gabung sama Gigi. Belum sebelum Oh, Gigi. belum. Karena waktu itu ceritanya waktu Pay keluar mereka mau bikin band lah. Oke. Iya. Band sakit hati lah. Bikin. Kita bilang Mot mana gitunya saudara Mot mana kudu neangan anu selepol jeung mana main bassna gitu. Oh nya geus aya cenah gitu. Adalah si Ahmad cenah. Ahmad mana? Ahmad Sahara cenah. Mencek si itu teh Budi Dalton teh amun leuwih barokah cenah ulah Sahara cenah. Ganti we ku Sahadat.
Sarah, benar. Gimana Sarah beli sadat. Gitu kan. Udah gitu, akhirnya dipanggil Ahmad. Mainlah kita dia nggak pernah main di kafe sih. Akhirnya main kafe bareng-bareng. Dia udah dapat kontrak, udah tinggal inilah. Nah, pas dapat kontrak ceritanya Richard Muter keluar. Oke. Oh, saya mau bikin sama pas, Oh, udah kampus, kumaha ya, iya ceritanya gitu. Udahlah gantilah kusa gitarnya oke ganti. Nah sudah diganti ku Deon, pemain drumnya diganti sama Agus Aziz. Iya. Terus vokalnya masih Rian yang almarhum itu. Masih almarhum, oke. Terus sekali waktu, San antar orang ke Jakarta, bas pulang main tuh kan dari kafe. Ayo, mana daik rekaman tuh? Daik atuh. Nyangga satu solo, cina ayo berangkat. Sampai di sana, sampai di puncak bikin dulu lagu. Udah dadak tuh. Ngedadak, bikin lagu set. Jadi, ya. Tak ijang manehnya gitu. Oke. Sampai di sana, take lah buat solo. Habis itu, ini ada lagu Sahara yang ini timpah cobalah. Timpah aja. Wah, kayak enak Kurian, tenan naon lah. Begitu saya timpah, produser datang. Jadi ceritanya, itu siapa yang nyanyi? Oh, itu teman saya si Iksan. Ya udah itu aja yang nyanyi. Itu gitu. Nah, ceritanya saya keluar, San mana Daik tuh jadi vokalis Sahara. Ya Daik atuh. Iya atuh. Hanya orang dah yang rekaman ya. Bobby gimana ditawaran orang itu. Tapi dah nggak enak kan sama Rian temen gitu kan. Geus diatur. Ya, sok we timpa eta laguna. Udah ditimpa gitu. Nah, awalnya dari situ. Awalnya dari situ untuk masuk dari band Sahara ini. Jadi cuman kan nggak enak orang lain yang anu diadu, orang anu langsung rekam. Ya itulah definisi rezeki. Iya gitu. Ya kan. Tadi disebut siapa Richard Muter itu pindah ke pas band. Berarti itu tahun berapa? Dia tahun 93. 93 berarti ya, sama lahirnya pas band juga dari situ mungkin ya? Dari situ. 93 juga. 93. Aku baru tahu loh itu. 93. Nah, setelah masuk apa kan bersinggungan tadi sama almarhum tuh, apakah ada rasa wah nggak enak nih atau misalkan alhamdulillahnya almarhum nggak apa-apa sih, masuk aja lah ngedukung cina gitu. Akhirnya dia disolokan lah, dibikinin solo lah, dibikin solo anak-anak gitu kan. Oh, dengan manajemen yang sama? Dari manajemen yang sama yang bikin lah dia solo gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Banyak banget ya, maksudnya dari perjalanan band cafe, setelah yang tim kreatif kita suka itu yang lagu ini Angin Malam ya. Itu banyak disukai banget tuh sama anak-anak tim kreatif di sini. Pertama tuh memang kalau vokalis banyak sekali kalau Sahara tuh banyak. Iya emang dari artikelnya aku baca itu ada 4 atau 5 lah kalau ada 5 yang kayak band Amanah gitu. Tapi enggak bagusnya emang saling mengerti gitu. Menurut aku ya, karena biasanya aku dulu punya band juga. Sekarang sudah tidak niat punya band gitu ya, karena emang mentalnya emang belum siap. Terus kan band itu kan banyak banget nih kepalanya. Iya betul. Dari kepala yang 4 setuju 1 enggak, pecah juga gitu ya. 3 setuju 2 enggak, pecah juga gitu. Jadi wah nantilah, makanya kemarin pas ditelepon sama Aisan, ya sekalian kita minta saran dan pendapat lah ya untuk ngeband dari berapa 37 tahun. Sahara itu 37 tahun aku baca di artikel itu. Iya. Berarti udah banyak fans lah ya, pendengar, fans ataupun senior ya kakak aku gitu ya, orang tua itu dengar juga Sahara gitu. Nah, memandang fans sejauh ini dengan musik yang bisa dibilang niche ya. Niche itu emang pasarnya emang benar-benar kerok gitu ya. Ada permasalahan untuk memasarkan lagu atau album? Untuk sekarang angkatan tahun 90-an sampai 2000 sekian mungkin memang ada permasalahan untuk pemasaran. Apa itu?
Ya karena eranya digital. Era digital. Era digital ini memang harus diselusupi sama ya orang-orang khususnya yang tahun-tahun segituan ya. Kayak gitu. Bukannya tidak bisa karena spiritnya nggak ke situ. Sekarang tuh. Nggak mereka. Oh mereka. Oke. Jadi kebiasaan konvensional lah. Iya. Kebiasaan begitu. Kebiasaan nyangkul begitu. Oh iya sih. Kalau sekarang kan agak susah ya digital. Sebenarnya kalau dibilang susah enggak, cuman hanya kebiasaan aja. Iya sih. Kebiasaan aja yang harus dirubah. diterapkan. Mau tidak mau harus kan. Iya. Karena kan gitu. Pemindahan zaman itu emang ngaruh banget. Ngaruh banget sih. Dulu kan dulu tuh aku juga pernah tuh beli album musik gitu ya. Emang belinya di toko dan itu piringan kaset gitu ya. Bukan sekarang kan emang bisa di internet langsung by download lah segala macam. Memang agak sulit sih. Tapi kalau saya bilang untuk main band sekarang lebih sehat. Nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan kita harus fisik kuat, naik pesawat AC. Betul. Iya kan? Terus harus perform. Kalau sekarang kalau yang saya lihat udah bikin klip. Udah itu sambil ngerokok apa santai-santai di rumah tunggu gajian gitu kan istilahnya. Iya betul kan? ya. Royalti aja lah ya. Kayak gitu. Tapi bikin kan santai kan, nggak ada beban kan? Iya. Apalah seperti podcast dan sebagainya kan gitu. Nyantai gitu nggak. Emang sih dari dulu tuh emang dari band itu harus perjuangan ya. Iya itu. Saya percaya karena dulu pernah juga nonton film apa ya pembentukan band. Jadi dulu tuh emang wah susah banget lah gitu untuk dikenal tuh susah banget karena kan sekarang zamannya era digital lah, marketingnya jalan lah di digital itu jadi gampang gitu ya, sesantai itulah sekarang. Betul. Nah untuk menggambarkan musik yang biasa diciptakan apa misalkan lagi ngelamun ngerokok, wah tergambar nih inspirasi. Atau misalkan lagi di air. Iya. Gimana itu? Iya. Persis kayak begitu. Atau misalkan lagi sakit hati misalkan. Pasti kayak gitu, langsung cepet-cepet ditulis gitu lah atau gimanain lah supaya jadi tercipta gitu, harus cepet-cepet. Bikinnya bagan dulu atau misalkan dari lirik dulu kah atau bagan dulu kan biasanya ada pemusik itu dari bagannya dulu nada atau misalkan udah nada kena tiba-tiba lagi buang air. Iya. Wah kepikiran nih. Iya. Oh liriknya harus ke sini. Gimana? Kalau saya biasanya dari notasi dulu. Notasi dulu, langsung ke bagan circle buat musiknya, baru liriknya, baru syairnya bikin gitu. Gitu. Berapa lama bikin lagu kira-kira untuk Aisan? Kalau dulu. Kalau sekarang udah nggak pernah bikin. Dulu kebiasaannya Sahara tuh memang tidak, setiap rekaman tidak pernah ada dari rumah tuh nggak punya prepare. Nggak punya bahan lah. Serius? Iya betul. Serius? Bukan legek, maksudnya memang. Iya. Ya legek pun nggak apa-apa sih. Iya, memang kebiasaannya begitu gitu. Terciptanya memang begitu karena dulu apalah pemusik Bandungnya. Saya merinding sumpah. Nih saya aja nih buat podcast sekarang misalkan ya. Itu harus ada bahan apa yang mau ditanyakan, risetnya apa aja yang mau diobrolin nantinya. Itu aku harus persiapan dulu gitu. Nah, apalagi musisi ya. Iya. Karena dulu aku pernah mau bikin lagu, alhamdulillah seminggu nggak jadi apa-apa. Sesusah itu jujur, sumpah. Makanya tadi dengar Sahara nggak pernah ada persiapan. Nggak pernah. Hampir 90% album terciptanya dengan ngedadak. Karena memang situasinya ngedadak. Kalau dari sana nelpon tuh ngedadak. Oke. Ya kan? Memang ditunjang gitu. Ditunjang dari sananya ngedadak. Sekarang rekaman ya. Oh ya, tolong siap-siap Itu. Memang Riwo bukan nama. Sampai dari itu udah Padang. Oh, sok.
makan lah atau Indomie. Nah, kita di situ bikin orang nyian musik nahalanya. Mana siap-siap nyian lirik nah anjing mana teh gitu. Nah, udah bikin mau tidak mau udah turunnya. Betul, iya. Akhirnya kita bikin lah secepat mungkin karena kita ngambil selisih dari situ ya. Iya. Selisih apa? Uang itu. Iya. Harus cepet-cepet beres. Tadinya harusnya jatahnya 35 seat. Sip, kita jadi 19. Itu kan lumayan gitu. 19 sih. Ya, kita kan diambil-ambil inilah. Shift rekaman kan maksudnya? Shift rekaman. Sebentar. Dulu shiftan rekaman itu masih sama nggak sekarang? Sekarang kan kalau hitungannya itu 6 jam ya? 6 Dulu jam. 7 jam. Lebih lama. 7 jam. 7 jam. Dikali 19. 7 jam. Hampir berapa seminggu? Ada? Iya. Hampir seminggu. Cuman kita nanti habis itu nanti pulang kan? lagi, balik kita lagi. santai-santai gitu. Nanti ditelepon lagi ya, dia nggak ngasih tahu. Nanti, ayo sekarang. Berangkat. Jadi nggak pernah ada ini. Keren. Gitu. Keren. Ngedadak. Saya baru tahu. Akhirnya kebiasaan begitu. Memang artinya bukan bagus lah ya. Tetap harus ada prepare. Namanya band. Tingkat internasional juga ada. Cuman keuntungannya murni. Murni itu gimana maksudnya? Murni maksudnya begini, kita tidak ada referensi lagu-lagu lain yang kita udah prepare. Oh iya, kan? paham. Kita bikin lagu tuh memang murni, apa yang udah ada langsung kita bikin. Iya, itu aja. Yang penting dari apa sudut bukan sudut ya apa ya? Yang penting titiknya harus kerok aja. Iya. Yang meskipun udah ada kita nggak ada referensi dari yang lain. Yang penting bikin lagu rock. Langsung bikin lagu rock, berarti itu kita gitu. Iya paham. Ada ciri khas masih. Kalau ada ciri prepare kan, ini ambil yang inilah. Ini keren. Iya. Suka gitu. Betul. Setuju. Itu aja sih. Setuju. Cuma tetap harus prepare lah. Bukan contoh yang baik sih ya. Betul. Tapi itu bisa jadi ini loh. Maksudnya emang kita tidak jadi plagiat jatuhnya. Karena dulu pernah juga tuh aku yang bikin band itu, udahlah, refnya ngambil dari lagu ini. Ya, biasanya begitu. Memang gitulah. Umum lah itu mah ya. Umum seperti itu. Cuman kalau baca-baca di bule, mereka rekaman, ke tempat yang sepi. Nggak usah denger apa-apa, bikin lagu aja. Ya kan gitu kan? Kalau di luar ya. Jadi jangan nggak kepengaruhan sama apa-apa. Pokoknya kamu bikin lagu aja. Jangan dengerin Led Zeppelin, jangan dengerin kayak gitu. Rolling Stone gitu. Nanti kepengaruhan. Nah, akhirnya jadinya judur gitu, cenak gitu. Konon gitu. Iya. Jadi ngetes juga kali ya. Nah, itu kan berarti kalau untuk pas ditelepon ngedadak sana bareng-bareng semua, misalnya ngumpul nih. Otomatis ada yang bikin lagam lah, yang bikin lirik segala macam. Berapa lama? Masing-masing. Di sana mungkin jadi kita sambil nunggu. Kalau mungkin isi bass paling nggak sampai setengah jam lah ya. Isi bass terus isi drum yang rada lama ya. Iya. Drum sama vokal yang paling lama kan. Iya. Kalau lirik mungkin sampai 15 menit lah, 15 menitan lah gitulah, sekitar gitu lah. Serius? Serius karena keadaan ya. Iya emang pressure. Akhirnya jadi. Iya pressure emang setuju. Kalau nggak ditarget mah pasti jadi santai. Iya santai. Wah itu bisa tapi karena harus jadi ayeuna Iya. Akhirnya. Tapi nggak apa-apa kan. Tapi kan itu sebagai pengorbanan menurut aku. Iya. Ketika udah ada pressure dengan apa namanya harus ngedadak segala macam, tapi kan lagunya emang keterima juga sama masyarakat. Iya. 37 tahun Sahara, atau misalkan Aizen sudah bergabung dengan Sahara sekarang. Ingin berkolaborasi dengan siapa? Boleh di kamera. Untuk band-band muda atau yang tua dulu cita-citanya ingin berkolaborasi dengan siapa? Banyak sih, sama saya sebenarnya belum adalah beberapa band, tapi ya nggak ini juga sih ya, belum sempat dikeluarin. Saya keluar pengen sama siapa ya? Bebas sih saya sama-sama aja sih. Maksudnya ada cita-cita nggak sama siapa gitu? Sama
Arman Maulana misalnya pengen kolaborasi misalnya. Kalau saya pingin sama Reza Reza Rahardian. Arta. Reza mana? Ah, itu. Reza Arta Mevia tuh yang lagunya ini apa? Satu yang tak bisa. Ah, itu. Oh iya. Kalau pingin gitu ya. Atau sama siapa sih? Siapa yang cewek yang kayak Reza juga nyanyinya tuh kayak seangkatan Isyana tuh. Seangkatan Isyana. Siapa namanya? Lupa lagi nih. Hah? Raisa. Oh Raisa yang istrinya ini Hafiz Daud. Ya, betul. Iya betul. Itu mah saya juga mau. Mau ya? Wow, itu mah. Nah, sekarang kan kayak Raisa tadi yang sebutin Isyana, itu kan gedenya itu karena internet. Mau nggak mau. Itu dia. Publiknya. Nggak kayak band-band dulu yang tadi disebutin harus beli albumnya di toko, beli kaset, kita dengerin. Pakai kaset yang kotak dulu tuh yang kecil. Oh iya. Menurut A nih tentang dampak internet terhadap bisnis musik, apa kira-kira pandangan A? Pandangannya sebenarnya lebih mudah sih ya, lebih mudah kita bisa ya makanya memang sesuatu dengan ilmu sih ya. Iya. Kalau apa ilmunya besi bekas juga dirangsokkan mah jadi duit, Jadi ya. uang, betul. Nah ini kalau khususnya untuk anak-anak yang era sekarang memang karena dia punya ilmu gitu kan, udah masalah resolusi apa segala macam hanya dengan handphone mereka ini. Sebenarnya tinggal mengikuti aja sih, mengikuti aja pola yang sekarang. Saya rasa lebih mudah lah ya. Iya. Dulu kan promo harus promo radio berapa puluh juta. Iya, nembak-nembak gitu. Nembak-nembak, terus harus ngadain tour kan? Iya, juga tour, berapa ratus juta. Harus begitu. Dulu juga sama ya? Sama, kalau TV harus bayar. Bayar, iya. Radio bayar gitu. Besar sekali gitu biaya promonya dibanding sekarang gitu kan. Iya sih, betul. Kalau sekarang mah kan ya mungkin mau dibilang modal pulsa lebih dikit lah. Iya, bisa ke pos gitu kan. Iya, Bobby tadi yang tadi gitar di sini. Oh iya. Di mobil tadi kan saya kesini kan. Hai guys, gitu. Itu di share tuh pasti. Iya, gampang terkenalnya. Enak itu. Cuman karena memang merekanya dicetaknya khususnya yang tahun-tahun 90-an nggak seperti begitu. Iya. Nggak kebiasaan akhirnya gimana ya semangatnya nggak ke situ. Iya betul. Karena kan untuk sekarang itu dilihatnya itu dari viewers. Iya nggak sih, dari viewers, dari apa ya? Engagement kalau nggak salah gitu ya. Dulu kan harus kalau misalkan ngeluarin kaset itu harus beribu-ribu kaset kan. Terus dijual lah misalkan dari manajemen ini kerjasama dengan mana gitu ya. Betul, iya sih benar juga. Ngaruh banget berarti ya untuk bisnis. Lebih gampang sekarang. Lebih gampang sekarang, tapi akhirnya jadi lebih susah bagi orang-orang yang dulu. Yang dulu ya. Karena mereka nggak mau ngikut kan? Iya. Orang dulunya berarti nggak mau. Iya, orang dulunya. Nah makanya guys, itu tugasnya kita sekarang. Maksudnya kita bermusik sekarang pun ada senior-senior yang lebih dulu gitu ya. Nah kalau misalkan dibantu lah untuk recycle dan lain-lainnya lagunya. Tapi ya kalau misalkan recycle kayak gitu nih, biasanya kan suka ada kena royalti lah, suka ada kena hak cipta lah segala macem. Untuk di sana gimana? Aman. Aku nih misalkan cover lagu Kau Bukan Untukku misalkan, dengan versi aku sendiri, misalkan dibikin jadi popang misalkan, aman. Yang penting terrecycle dan dikenal lagi orang. Iya. Aman ya. Aman gengs. Jadi kalian kalau misalkan untuk ada ada niatan recycle lagu Sahara, silakan. Ya, aman. Balik lagi ke topik awal. Oke. 7 album. 6. Kalau saya berapa album ya? 5 album lah, 5. Kalau saya pribadi. Oh, Aizen 5 album. 5 album. Dari kelima album itu lagu favorit apa nih yang sering ditampilin kalau perform? Wajib lah harus ada lagu itu misalkan pada saat perform.
Kalau favorit pribadi, Iya. Satu Rasa. Satu Rasa. Nah, tapi kalau yang sering diminta ya itu Angin Malam, Hasrat Biarlah Sepi paling itu. Oh gitu. Iya sih, emang kebanyakan itu sih. Angin malam, angin malam, angin malam. Atau Kau Bukan Untukku. Itu mah saya lagi galau itu mah. Sumpah. Tahu SMP itu kan berapa? 2010. Gitu ya. 2010 itu jadi playlist pribadi aku lah. Yang Kau Bukan Untukku. Iya. Masih zamannya kabur-kaburan. Ada ini apa permasalahan di rumah, kabur. Itu inget tuh lagu-lagu itu. Pindah ke Sumedang, dengerin lagu itu. Ke Ciparai, kabur lagi. Bawa waktu zaman nakal-nakalnya. Berarti lagu itu lagu kaburnya. Tapi bener enak banget itu sumpah. Itu ngedadak juga nggak? Kau Bukan Untukku. Itu mah kebetulan bukan saya yang vokalnya. Oh bukan AA. Tapi Ridwan. kalau misalkan udah ngedadak pasti ngedadak juga itu dah. Yakin lah. Nggak tahu juga sih itu mah. Itu mah Ridwan almarhum. Emang sedih juga itu ceritanya. Lagi promo, lagi bagus-bagusnya, lagi naik. Dia kebetulan pas mau berangkat tour, pakai motor. Oh, Pakai motor lewat Cileunyi atau apa. Jadi kepepet sama kontainer, langsung ke Giles. Astagfirullahaladzim. Oh, aku baru tahu. Hancur setengah gitu. Akhirnya, San, tolonglah ini masih banyak utang tur katanya. Disitulah saya bantuin. Utang tur, iya. Utang tur. Gitu ceritanya. Berat juga ya, maksudnya banyak banget lika-likunya ya. Iya. Gitu. Yang almarhum ada berapa ya? Ada tiga. Pemain gitar 1, vokalis 2. Oh, kalau pemain gitar siapa? Dion. Oh, itu udah almarhum juga. Almarhum juga. Nah, Sekarang sama Gan. sama Gan. Ex Wong. Bekas gitarisnya Wong. Oh, itu tuh. Nah, aku boleh nanya ke pribadi nggak? Boleh. Lebih ke pribadi ya ini. Ada masalah terbesar apa yang pernah hadapi? Dari ngeband lah. Kan lika-likunya banyak nih, bukan sarannya ya. Oh, Dari pribadi aja nih. Ada permasalahan apa? Misal nih, lagi manggung, tiba-tiba mood turun, jadi masalah lah kesananya. Tapi dari pribadi kan jatuhnya. Oh iya. Untuk awal-awal sebenarnya untuk mut-mutan gitu ya. Iya. Nah, mut-mutan biasanya kalau pengiringnya misalnya nggak benar atau soundnya kurang sreg lah, bukan bagus ya. Yang sreg relatif lah itu. Kita suka moodnya agak kurang atau misalnya nggak ada air di ini, biasalah. Karena pemain band itu kan dimanjanya, kebiasaan olok-olok. Iya. Ih, apalagi udah viral ya kan? Gele pokoknya. Aja udah viral. Apa-apa dilayani. Jadi sedikit aja kekurangan jadi masalah gitu, kebiasaan begitu. Betul. Riders misalkan air minum harus apa. Nah, kayak gitu-gitu yang memang jadi mental jadi jelek sih. Jadi jelek ya. Itu mata saya mah mending jadi pemain naon ya. Main film atau film? Asal jangan pemain perempuan, jangan. Jangan, Bob, jangan main-main perempuan, Bob. Pemain band aja lah. Karena di headline aku sekarang ya, Iya. Bob boleh yang rame. Oh ini udah. Headline aku sekarang itu ada band ini Sukatani namanya. Sukatani. Sukatani yang bikin lagu itu bayar-bayar polisi. Oh ya, pernah dengar itunya lagunya selibat. Iya. Iya betul. Aku pengen nanya tanggapan gimana untuk musisi-musisi yang emang bener dia tuh menciptakan lagu untuk salah satu instansi atau untuk mengkritik pemerintahan. Pandangan Kalau saya bilang sih kalau kritik selama itu benar ya nggak apa-apa ya. Berarti membangun ya. harusnya. Iya gitu Iya. kan. Terus ada saya dengar dia jadi minta maaf atau gimana? Iya, gitu. di videonya itu adalah mengklarifikasi karena mungkin nggak tahu ya ada yang nyamperin atau ada yang gimana yang bukan aku nggak tahu nih ya. Iya. Bisa aja ngancem gitu kan Iya. dan lain-lain dan akhirnya berujung klarifikasi.
Nah itu harusnya memang agak susah ya ngelawan tembok banyak. Iya, Susah ngelawan tembok. Jadi mau tidak mau kita juga mungkin kalau dihadapkan dengan yang kayak begitu mungkin kita akan klarifikasi. Agar ya. klarifikasi. Saya yakin dia sebenarnya nggak mau klarifikasi. Nggak mau, karena kan kebebasan berekspresi lah. Betul, Kan? gitu. Jangan kan Sukatani yang band-band sekarang. Iwan Fals lah. Ya. Banyak banget tuh yang kritik pemerintahan gitu ya. Iya. Biasa aja. Iya, makanya. Tapi kenapa sekarang harus baper-baper ya? Nah itu instansi itu suka. Pemain band mah masih kalah sama buruh tani dan apa. Mereka mah kalau kurang cengek naik demo. Betul. Pemain band mah nggak ada yang demo di jalan. Oh, harga di kafe ini nggak ada. Nggak ada. Jadi dia naik rokok, beli rokok. Betul. Senar naik, beli senar dah. Waduh ini cenah ngan aya sakieu, cenah naon lah. Iya kan? Iya. Pemain band wah hebat. Berarti Jadi setuju berarti. setuju. Untuk Sukatani? Setuju. Dia harus ditempatkan di tempat yang mulia. Betul. Tapi betul lah. Iya. Karena berujung Sukatani ini jadi duta Polri. Jadi nih artikelnya sekarang. Ini artikelnya CNN, dikutip dari CNN tanggal 23 Februari itu menjadi duta Polri. Jadi slide sebelumnya, sorry. Nah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengajak Ben Sukatani menjadi duta Polri dalam rangka melakukan kritik dan koreksi terhadap Korps Bayangkara. Iya, Tawaran itu disampaikan langsung oleh Kapolri setelah sebelumnya Ben Sukatani mengunggah permintaan maaf kepada Polri terkait lagu Bayar dan menghapus lagu itu di semua platform. Padahal jangan dihapus ya. Iya, Naikin lagi dong. Tuh, gimana? Ya kan, nggak apa-apa. Mungkin lagu ini kan ditunjukkan untuk oknum. Iya, dia kan cari uangnya dari situ. Dia mah nggak dibayar sama rakyat. Betul. Kalau yang itu kan dibayar sama rakyat. Betul. Kenapa harus ini ya? Oh, dia emang kerja sendiri. Emang nggak keras sih kritiknya juga. Kok jadi saya yang deg-degan ya? Hah? Pak Haji, tolong. Saya juga deg-degan ya. Iya. Tapi bener sih Pak. Maksudnya kalau untuk satu band mengkritik, ya harusnya kalau misalkan dia tidak merasa sih, ngapain harus diklarifikasi? Iya, bener nggak sih? Betul. Iwan Fals berapa? Satu album ada kali? Iwan Fals Ada, tapi tetaplah kena juga. tetap dulu kan kenanya, dulu. tapi kan tidak dihapus dari platform. Tidak dihapus, maksudnya lagu ini nggak boleh dibawain lagi, enggak kan? Tetap Adalah ada. beberapa yang tidak boleh dibawakan di show ya dulu karena dulu kan bukan platform mungkinnya. Oh di show, iya di show. Ada tetap justru lebih keras lah kayak dulu kan langsung penjara, nggak ada kayak permintaan maaf dan sebagainya gitu kan. Betul. Kayak model-model Kusbus di penjara berapa ini gitu kan. Kusbus pernah? Kusbus pernah sama Soekarno di penjara, hanya alasannya karena pakai apa sih? Cut Bray atau apa gitu, ceritanya begitu. Oh, iya. Emang sih harusnya kita dukung ya. Maksudnya sebagai sesama musisi setuju. Setuju. Sarah ada nggak? Maksudnya yang bikin lagu ke arah politik, kritik, ada nggak? Ada, tapi tipis lah. Maksudnya nggak terlalu kasar. Nggak keras kayak ini. Enggak. Next. Nggak terlalu keras. Kita balik lagi ke topik utama. Tadi untuk Sukatani ya mungkin kita doain lah ya. Iya. Apa yang terbaik dari pihak instansi, karena kan Betul. kita juga sebagai masyarakat, instansi itu pasti ingin yang terbaik. Iya. Ingin ya. Yang dilakukan yang tidak baiknya itu mungkin adalah oknum. Iya, oknum Dan aja. Sukatani ini mungkin ditujukan untuk oknum. Iya. Gitu. Mungkin seperti itu ya, kita doakanlah apa yang terbaik buat mereka gitu ya, permasalahan-permasalahannya. Oke ya, pertanyaan selanjutnya, apa saran terbaik yang pernah diterima oleh Sahara? Saran. Apa ya? Mungkin aku kasih contoh lah. Dulu kan pernah tuh
si Ariel Noah Peter Pan. Oh iya. Dia kan pernah dikritik sama Ahmad Dhani. Liriknya nggak jelas lah, arahnya nggak tahu kemana lah. Tapi kan itu menjadi saran dari kata si Ariel ya, kata Arielnya itu menjadi saran buat saya untuk memperbaiki apa yang dikritik oleh Ahmad Dhani. Nah, Sarah pernah nggak? Ada nggak saran-saran musiknya jangan gini ya tuh? Oh iya, ada. Ada yang bilang, sebagian bilang jangan terlalu apa ya, karena dia kan kebanyakan orang bilang katanya Syaharani rock progresif. Rock progresif. Oke. Jadi kalau kasarnya mah Sundanya bilang cik atuh nyieun lagu teh ulah galing teuing atuh. Kayak rambut ya kan? Ulah galing teuing jadi nggak komersil katanya. Jadi nggak komersil. Dari yang lain. Ya sebagian iya, sebagian juga ya ini mah Sahara, ada yang begitu, ada iya. Pro kontra masih ada ya. Ya saya sih terima aja sih. Terima aja. Bisa diterima lah, masuk akal lah ya. Iya. Yang penting ketika dapat saran itu dipertimbangkan nih. Iya. Ya kan? Tetap keputusan itu ada di teman-teman yang di sarannya. Kalau nyanyi banyak, san ulah tinggi-tinggi teuing. Ada yang begitu juga. Ada juga. Termasuk dulu saya waktu sama Anang, San di sini harusnya jangan tinggi San. Ya, oh ya. Mas Anang. Anang. Mas Anang. Iya. Oh pernah juga. Pernah dulu. Oh pernah juga sama Mas Anang. Dulu kalau di Bandung Anang bareng-bareng dulu. Mas Anang kan sekarang udah jadi anggota DPR, iya kan? Ya, tapi tetaplah hebat-hebatnya kayak Mas Anang, Ahmad Dhani gitu-gitu, meskipun mereka terjun politik, tapi musiknya nggak hilang gitu, image musiknya nggak hilang gitu, hebatnya. Makanya Mas Anang belajarlah, saya belajarlah. Berarti kan terjun industri musik itu terbilang senior lah, lama. Adapun tentang industri musik, apa yang ingin rubah untuk sekarang industri musik sekarang? Industri musik sekarang hanya dari dulu musisinya hanya membutuhkan pengakuan saja dari negara. Dari dulu. Maunya pendapat gimana? Maksudnya? Maksudnya gini, industri itu kan misalkan dari zaman dulu sampai sekarang kan beda nih. Iya. Zaman sekarang mungkin, zaman sekarang mah begini nih dari pandangan sendiri ya. Apa yang ingin rubah kalau misalkan terjun ke industri lagi nih dengan label, manajemen yang masif, gede, apa yang ingin rubah di dalam itu? Ada nggak? Yang jelas ya sistem ya. Sistem. Cuman kalau sistem harus ada ikut campur dari negara, itu harus ikut seperti di luar gitu. Jadi sistemnya udah benar gitu kan. Oh iya, paham. Biasanya setuju. Biasanya industri musik itu kan kayak misalkan kita tarik salah satu label misalkan, manajemen. Iya. Dia pengen create band metal. Ya. Negara tidak mau mengakui. Iya, betul. Iya nggak sih? Sekarang contohnya apa ya band metal? Burger Kill. Burger Kill. Hanya berapa persen sih didukung sama negara? Iya juga. Negara memang nggak untuk jangan Burger Kill lah. Untuk yang lain-lain juga hanya beberapa persen. Gitu. Iya, hanya beberapa persen. Sedangkan kan kalau dari negara ini disclaimer ya. Iya. Ini hanya dari pandangan kita nih. Betul. Karena kayak band-band luar yang kerasnya gitu ya, itu mereka difasilitasi mungkin lah. Nah itu makanya sistemnya memang harus ada campur tangan dari negara, bukan perorangan. Misalnya kayak Pak Jokowi dulu. Iya. Jokowi mah hanya perorangan, dia senang musik, tapi tidak mencakup sistem negara harus bagaimana. Makanya mungkin ini dari Anang, Ahmad Dhani memperjuangkan atau Melly Goeslaw dari segi itunya mungkin ya. Iya. Kita sangka baiknya begitu kan. Setuju. Karena Burger Kill waktu tur, Burger Kill pernah tur lah. Aku pernah lihat
itu hanya mendapat ucapan atau hanya mendapat dukungan dari Bapak RK Ridwan Kamil dulu pas masih jadi gubernur. Iya, iya. Banyak jasad kalau nggak salah ya, jasadnya. yang keluar negeri untuk membawakan lagu-lagu keras. Betul. Berarti yang mau rubah dari negara tolong untuk apa ya, monitoring juga lah. Iya. Seniman-seniman yang genre-genre lain gitu ya. Dibikin karena satu sistem untuk musik lah. Iya, iya. Bagaimana? Iya, iya. Nggak usah muluk-muluk, tapi bener aja. Bener aja. Yang benar. Betul sih. Itu saja sih sebenarnya. Setuju. Makanya mereka banyak lahir main di luar karena penghargaan di luar lebih ini kan. Setuju. Penghargaan di luar lebih Karena ini. mereka, loh, kok Indonesia bagus ternyata. Iya. Paris, kayak Perancis gitu kan, Australia, loh, ternyata Indonesia bagus. Ya? Bagus. Akhirnya dipanggil. Iya. Mereka jarang di sini, paling hanya di SMA. Iya, Mereka pensi-pensi gitu ya. pensi begitu kan, cuma segitunya. Gitu. Tapi ada sih satu momen yang aku nonton itu di ulang tahun salah satu channel TV. Dead Squad featuring dengan Inul, featuring dengan Isyana Sarasvati. Itu baru-baru satu. Jadi maksudnya aku ya baru satu kali aku lihat bisa mereka explore untuk di acara TV gitu. Wah, keren, TV nasional ya. Keren Dead Squad gitu. Nah, setuju banget, bener sih. Biar kita tidak ada pembedaan musik. Iya. Ya, sih? Harusnya Di begitu. Indonesia mah misalkan harus pop doang, mengikuti pasarnya pop. Padahal kan dari anak-anak beberapa generasi kan emang sukanya metal. Emang dari dulu itu kita sudah di blok-blok sama produser istilahnya kalau dulu ya. Dulu. Wah, ini lagu kamu kurang komersil. Kamu kurang ini. Saya telinganya nih. Telinga siapa lebih bagus, dia atau musisi? Iya sih. Pasti musisi. Pasti musisi. Gitu kan. Cuman dia punya uang gitu. Iya. Jadi nggak satu frekuensi dengan Oke lah, bisnis itu dari segi bisnisnya itu dari produsernya. Dari segi lagu mungkin dari segi musisi. Cuman karena tidak sefrekuensi jadi begitu diarahi. Iya. Iya nggak sih? Kan dia tidak turun ke jalan, dia Iya, tidak tahu iya. bahwa telinga pasar itu seperti apa. Enggak kan? Iya sih. Dia karena hati-hatinya hanya dengan uang yang dia keluarkan kan. Betul. Kalau kita mah kan turun ke jalan. Iya, Kita iya. tahu bahwa sedikit pun kita walaupun hanya dalam kurun waktu 6 bulan, Iya. tetap kita punya masa. Punya masa betul. Apapun lagu kita. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Buktinya ada underground. Iya, Masanya iya. banyak. Iya. Ada pang ya kan? Ada punk. Masanya banyak. Maksudnya banyak, betul. Apa mesti takut? Nah, kita takutnya karena tidak mau nggak bisa masuk ke major label. Gitu Iya, aja kan. itu aja ya benar. Ya itu balik lagi ke sistem tadi ya. Iya, sistem itu. Itu sih setuju. Rencana kedepannya apa? Sebagai musisi rock senior, legend, aku bisa bilang legend karena emang udah 37 tahun juga ya saharanya gitu maksudnya. Apa rencana ke depan? Ya masih di bidang musik lah. Masih di bidang musik. Apapun itu gitu. Selagi saya masih bisa, masih ada yang suka, Iya. masih diakui gitu kan. Ya apa yang saya bisa kasihkan ya saya berikan gitu. Oke. Boleh minta tepuk tangan? Kita doakan saja semoga Amin, Aisan amin, ini amin. sehat terus, Amin. Sama-sama, terus berkarya. Amin. Apa ya? Semoga di karya-karya selanjutnya dapat diterima Amin. yang sebelum-sebelumnya juga gitu. Amin. Saya juga minta masukan-masukannya masalah market dan sebagainya lah. Boleh, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih Siap. lanjut lagi. Mungkin kita tutup dulu acaranya. Oke. Segitu aja guys untuk sama Aisan Rantas Sahara. Ini Rarai, Rangkuman Ciparai. Semua catatan harus diperhatikan.